Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa tidak bosan-bosannya mengenal dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita sudah memasuki di dalam Sirah Nabawi atau menceritakan dari perjalanan kenabiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya dari perjalanan tersebut banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akan bisa kita ambil hikmahnya dari mendengar kepribadian dan budi pekertinya Rasulullah SAW. Dan tentunya dengan hal itu kita akan berusaha hari demi hari untuk menteladani dari keindahan akhlaknya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang Abdul Muthalib, yaitu dari seorang anaknya Hashim kalau kurang lebihnya Hashim, yang aslinya namanya Amr. Beliau telah menikahi seorang wanita di Madinah, memiliki anak yang dikenal tentunya Abdul Muthalib. Dan kemudian sejarah telah mencatat bahwasanya anak dari Abdul Muthalib tersebutlah memiliki dari cikal bakalnya seorang anak yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah panjang lebar mengenal dari Abdul Muthalib. Tentunya hari ini kita akan mengenal dari seorang ayah yang telah melahirkan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Kurang lebihnya nama beliau adalah Abdullah. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan lebih dalam kajian kita senantiasa meminta kepada Allah, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan keberkahan, manfaat, atau diberikan suatu keberkahan yang begitu banyak kepada diri kita, sebagaimana keberkahan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan mengenal dari sosok ayahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya beliau bernama Abdullah. Abdullah, dia adalah bapak dari Rasulullah SAW, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Fatimah binti Amr binti Ajz bin Imran bin Mahzum bin Yaghzah bin Murrah. Abdullah adalah anak dari Abdul Muthalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah ini yang mendapatkan undian untuk disembelih sebagai bayaran nazar dari Abdul Muthalib. Yang tentunya disembelih tersebut dikorbankan sesuai dengan yang dinazarkan Abdul Muthalib tentunya. Ringkasnya, tak kala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberi tahu dari nazarnya yang pernah dia ucapkan kepada anak-anaknya.
Ternyata mereka patuh, mereka semua patuh. Lalu diserahkan kepada mereka kepada patung Hubal. Setelah anak panah itu dikocok, yang keluar adalah nama Abdullah. Maka Abdul Muttalib menuntun Abdullah sambil membawa parang, membawa pedang, berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih dari anaknya, yaitu bernama Abdullah. Namun pada saat itu tentunya orang-orang Quraisy banyak menolak dari perihal tersebut dan mencegahnya. Terutama paman-pamannya yang dari pihak ibu dan Bani Makhzum dan saudara dari Abu Thalib. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan sehubung dengan nazarku ini? Itulah yang ditanyakan oleh Abdul Muttalib kepada semuanya atas kebingungannya. Mereka mengusulkan untuk menemui seorang wanita dukun atau wanita pintar di suatu tempat. Maka pada saat itu pun menemui dari dukun tersebut. Sesampainya di tempat dukun tersebut, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambah lagi dari 10 ekor unta. Jadi jika undian tersebut dikeluarkan namanya, ternyata yang keluar nama Abdullah, maka si Abdul Muttalib tentunya sebagai ayahnya Abdullah harus menambah lagi 10 unta sebagai pengganti Abdullah. Kurang lebihnya demikian. Maka dia harus menambah lagi 10 ekor unta dengan hingga menyebabkan Tuhan itu ridho. Jika yang keluar nama unta, tentu maka unta-unta itulah yang disembelih. Jika keluar nama unta, maka unta-unta tersebut yang tadi disembelih. Maka dikeluarkanlah nama tersebut. Dan mengundi dari nama tersebut. Atas undian tersebut, diantaranya ada nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 unta. Jadi jika keluar nama Abdullah lagi, maka ditambah lagi untanya. Diundi nama Abdullah beserta unta-unta tersebut. Ketika undian tersebut keluar nama Abdullah, maka menambah 10 unta. Dan ternyata yang terjadi nama Abdullah yang keluar. Maka ayah yang bernama Abdul Muttalib telah menambah 10 unta. Dan itu terjadi 10 kali atau 9 kali untuk nama yang mana namanya Abdullah yang keluar. Kurang lebihnya demikian. Maka dia menambahi lagi, yaitu onta tersebut. Setiap kali diadakan undian berikutnya, yang keluar adalah nama Abdullah. Sehingga jumlah dari onta tersebut kurang lebih 100 onta. Barulah undian tersebut keluar namanya unta. Maka onta-onta itu pun dibiarkan. Maka onta-onta itu pun disembelih sebagai pengganti dari Abdullah. Dan daging-daging onta tersebut dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dijamah manusia maupun binatang.
tebusan pembunuhan yang memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Namun setelah kejadian ini, jumlahnya menjadi berubah, yaitu 100 ekor unta yang juga diakui oleh Islam, diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, aku adalah anak 2 orang yang disembelih. Maksudnya yaitu kakeknya Nabi Ismail alaihissalam dan Abdullah yang akan disembelih. Maksudnya dari Nabi Ismail alaihissalam dan Abdullah. Abdul Muthalib menikahkan dari anaknya ini, yaitu Abdullah, dengan Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Maka Abdullah dinikahkan dengan Aminah tadi. Yang saat itu Aminah dianggap wanita yang paling terpandang di kalangan orang Quraisy. Dari segi keturunan maupun dari kedudukannya. Bapaknya adalah pemuka dari Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersama di Mekah. Tak lama kemudian Abdul Muthalib telah mengutus ia untuk pergi ke Madinah untuk mengurus dari korma. Namun dia meninggal di sana, di Madinah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang. Lalu berdagang dengan kafilah Quraisy. Lalu dia sempat singgah ke Madinah dalam keadaan sakit. Lalu meninggallah ia di sana dan dikubur di Darun Nabirah Al-Jaidi. Saat itu umurnya 25 tahun. Kurang lebihnya 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum dari Rasulullah SAW dilahirkan. Begitulah pendapat dari mayoritas para sejarah, dari para pakar sejarah. Adapun pendapat lain, Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah SAW dilahirkan. Setelah kabar kematiannya tiba di Mekah, maksudnya kematian dari Abdullah ini telah sampai ke Mekah, Aminah mengenaikan pakaian serba usang dan berkata dengan sebuah syair. Dia berkata dengan sebuah syair, seorang anak Hashim telah mati di sisi Batah, menyisihkan liang lahat di tempat yang jauh di sana. Banyak ajakan cita-cita yang hendak dipenuhi. Tidak banyak yang ditinggalkan seperti anak Hashim ini. Mereka membawa tempat tidurnya di senja hari. Rekan-rekannya menampakkannya beramai-ramai. Cita-cita dan keraguannya kian melambung. Dia telah banyak memberikan kasih sayang. Warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah tentunya berupa 5 ekor unta dan sekumpulan para domba, pembantu wanita yang Habsyi, yaitu namanya Barakah, yang dijuluki dengan Ummu Aiman. Dialah yang mengasuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kurang lebihnya kisah dari Abdullah, adalah seorang ayahnya Rasulullah SAW. Beliau pernah dijadikan suatu nazar yang memang sudah dinazarkan oleh Abdul Muthalib. Dan pada diundian ternyata nama Abdullah yang keluar. Sehingga ya tentunya orang-orang Quraisy banyak enggan dengan itu karena mereka sayang juga kepada si Abdullah. Sehingga dimintalah untuk mengunjungi dukun tadi, sehingga terjadilah
pengorbanan yang bertambah hingga 100 ekor unta kurang lebihnya baru keluar namanya unta, sehingga unta tersebut disembelih dan itu tidak boleh disentuh ataupun diambil oleh siapapun. Ya, tentunya disembahkan atau mempersembahkan kepada agar Tuhan meridhoi dari apa yang dia lakukan tersebut. Wallahu a'lam, begitulah. Karena mereka masih ada berhubungan kepada kepercayaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tentunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya saya ini adalah putra dari dua orang yang disembelih. Maksudnya dari Nabi Ismail alaihissalam dan Abdullah. Sekarang kita akan menceritakan kisah singkat kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah, yaitu diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa tahun gajah yang sering kita dengar dengan sebutan tahun gajah. Dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra An-Nushawiyah, Nushairwan, atau bertempatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi. Berdasarkan penelitian ulama terkenal, yaitu Muhammad Sulaiman Al-Mazhufuri, dan penelitian dari astronomi Mahmud Bashar, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunya Rasulullah SAW berkata, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku yang menyinari istana-istana negeri di Syam. Ahmad juga meriwayatkannya dari Arban bin Sariyah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung di atas kerasulan bertempatan dengan saatnya kelahiran beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu runtuhnya 10 balkon istana di Kisra dan padamnya api sesembahan yang biasa disembah oleh orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah, yang demikian ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sekalipun tidak diakui oleh Muhammad Al-Ghazali. Setelah Aminah melahirkannya, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muttalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Maka Abdul Muttalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih namanya, yaitu Muhammad, bagi beliau. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Beliau dikhitan pada hari ke-7 seperti biasanya dilakukan oleh orang-orang Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui dari anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelumnya itu wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul As'ad Al-Mahzumi. Alhamdulillah, inilah cerita singkat tentang sebelum diangkatnya nubuah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pada saat itu banyak kejadian peristiwa-peristiwa yang tentunya menunjukkan dari kenabiannya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahwa ada api yang begitu besar yang
menjadi sesembahan orang-orang Najasi, Majusi yang tidak pernah padam, dan pada saat kelahiran Rasulullah dia padam. Dan beberapa gereja telah runtuh atau telah ambles dalam peristiwa kelahirannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mungkin dari sekian kisah kita hari ini, kita sudah mengenal dari Abdullah, yaitu ayahandanya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum diutusnya Rasulullah 40 tahun sebelum turunnya kenabian kepada Rasulullah. Dan banyak kejadian-kejadian yang istimewa tentunya yang menunjukkan kenabian Rasulullah SAW. Tentunya dalam satu kisah juga diceritakan ketika Rasulullah SAW berdagang dengan tentunya pamannya atau kakeknya, ya kurang ingat, tentunya ada seorang pendeta yang melihat dari tanda-tanda kenabiannya baginda Rasulullah SAW yang senantiasa dinaungi dari awan-awan ketika beliau melintasi perjalanan. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah yang begitu banyak, keberkahan dan rahmat sebagaimana diberikan kepada orang-orang soleh yang senantiasa merindukan Rasulullah SAW, menceritakan kisah Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan harap keberkahan yang beliau miliki, yang telah berikan pancaran kepada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berusaha mengikutinya. Alhamdulillah, kurang lebihnya saya mohon maaf jika video saya ini dirasa adalah sangat bermanfaat atau baik. Silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan like untuk mendukung video saya ini. Jika kalian ingin mendapatkan notifikasi, saya persilahkan untuk menekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.